Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania, NIM C0218505, kelas akuntansi D angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjualan angsuran. Apa itu penjualan angsuran? Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayaran dilaksanakan secara bertahap. Ada dua, yaitu yang pertama, pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan atau diberikan down payment. Yang kedua, sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Untuk melindungi kepentingan penjual dari kemungkinan tidak ditepatinya kewajiban-kewajiban oleh pihak pembeli, maka terdapat beberapa bentuk perjanjian atau kontrak penjualan angsuran sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian penjualan bersyarat atau conditional sales contract, di mana barang-barang telah diserahkan tetapi hak atas barang-barang masih berada di tangan penjual sampai seluruhnya pembayaran sudah lunas. Yang kedua, pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli, tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekkan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. Yang ketiga, hak milik atas barang-barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan trust sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Setelah pembayaran dilunasi oleh pembeli, baru trust menyerahkan hak atas barang-barang itu kepada pembeli. Perjanjian semacam ini dilakukan dengan membuat akte kepercayaan. Yang keempat, pembeli sewa, di mana barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli, pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dan kontrak telah dibayar lunas, baru sesudah itu hak milik berpindah kepada pembeli. Berikutnya, untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan kerugian yang terjadi dalam pemilikan kembali, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penjual adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya pembayaran pertama harus cukup untuk menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan harga barang tersebut dari semula barang baru menjadi barang bekas. Yang kedua, jangka waktu pembayaran di antara angsuran yang satu dengan yang lain hendaknya tidak terlalu lama. Kalau dapat, tidak lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, besarnya pembayaran angsuran periodik harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang-barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran berikutnya. Selanjutnya yaitu pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Pada umumnya, pengakuan laba kotor dalam transaksi penjualan angsuran ada dua cara, yaitu yang pertama, laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan, atau yang kedua, laba kotor dapat dihubungkan dengan periode di mana realisasi pembayaran telah terjadi sesuai dengan perjanjian. Nah, selanjutnya yaitu laba kotor dipakai untuk periode terjadinya transaksi penjualan. Pada cara ini, transaksi penjualan angsuran diperlukan seperti halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada langganan. Apabila prosedur demikian diikuti, maka sebagai konsekuensinya pengakuan terhadap biaya-biaya yang berhubungan dan dapat
diidentifikasikan dengan pendapatan-pendapatan yang bersangkutan. Harus pula dilakukan beban biaya untuk pendapatan dalam periode yang bersangkutan harus meliputi biaya-biaya yang diperkirakan akan terjadi dalam hubungannya dengan pengumpulan piutang atas kontrak penjualan angsuran, kemungkinan tidak dapatnya piutang itu direalisasikan, maupun kemungkinan rugi sebagai akibat pembatalan kontrak. Terhadap biaya-biaya yang ditransaksi itu biasanya dibentuk suatu rekening cadangan kerugian piutang. Yang berikutnya yaitu pengakuan laba kotor dihubungkan dengan periode-periode terjadinya realisasi penerimaan kas. Pada cara ini, laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode-periode yang bersangkutan. Prosedur ini biasanya dipergunakan untuk kontrak-kontrak penjualan yang jangka waktunya melampaui satu periode akuntansi. Dalam hal ini ada beberapa alternatif produser atau prosedur yang dapat dilaksanakan. Prosedur mana yang akan dipakai untuk benar-benar dipertimbangkan sesuai dengan perencanaan penjualan angsuran yang ada, sehingga akan benar-benar cocok dengan kehendak dalam mengukur laba atau rugi yang akan terjadi. Selanjutnya, penjualan angsuran untuk barang-barang tak bergerak. Pada akhir periode diperhitungkan jumlah keuntungan yang telah direalisasikan, yaitu sebesar persentase laba kotor dikalikan dengan jumlah angsuran yang telah diterima dalam periode yang bersangkutan. Jumlah laba kotor yang direalisasikan ini diakui dengan memindahkan sebagian saldo rekening atau laba kotor yang belum direalisasi ke dalam rekening realisasi laba kotor. Yang terakhir yaitu penjualan angsuran untuk barang-barang bergerak. Prosedur akuntansi untuk menjual barang dagangan dengan perjanjian angsuran pada dasarnya lama dengan cara-cara yang berlaku bagi harta tetap atau barang-barang tak bergerak. Dalam mencatat transaksi-transaksi penjualan perlu untuk membedakan antara penjualan reguler atau reguler sales dan penjualan angsuran atau installment sales. Hal ini sangat penting artinya untuk memberikan data bagi perhitungan laba kotor yang diakui sebagai hasil penerimaan pembayaran piutang dari penjualan angsuran. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.